Yo, konnichiwa, balik lagi sama Amano Hari di channel Masogu. Dan kali ini saya mau ngebahas tentang sesuatu yang membawa kebahagiaan atau mungkin malah kehancuran ya, antara membawa apa ya, kesenangan atau justru penderitaan ya, karena yang akan saya bahas adalah berhubungan dengan pernikahan. Oke, buat yang belum kenal, nama saya Amano Hari ya, biasa dipanggil Hari Sensei. Dan ada kabar gembira ya, yaitu teman kantor saya itu akan menikah ya. Lebih tepatnya menikahnya itu pas video ini diupload ya, di hari Minggunya ini. Jadi hari Minggu ini, ketika minasan nonton video ini, berarti saya bisa dibilang lagi OTW ke tempat kondangan ya. Makanya saya harus agak cepat, mungkin videonya juga nggak bakal terlalu lama ya, nggak bakal lewat dari 10 menit. Kalau misalnya lewat ya itu nggak sengaja ya. Oke, langsung saja ya, kita bahas tentang bahasa-bahasa Jepang yang berhubungan dengan pernikahan, yang versi singkatnya, versi pendeknya ya. Yang pertama namanya belum menikah ya, biasanya kan ada tahapnya dulu nih sebelum menikah, yaitu bertunangan ya. Nah, bertunangan itu kalau dalam bahasa Jepang disebutnya kongyaku ya. Kongyaku ya, bukan konyaku. Di Jepang ada tuh konyaku, jajanan ya, makanan gitu, konyaku. Tapi kalau ya bertunangan ada istilahnya kongyaku. Tulisannya pun beda. Konyaku itu tulisannya kayak begini nih ya. Udah dibaca, udah dilihat. Nah, kalau kongyaku untuk bertunangan yaitu seperti ini tulisannya. Bisa dilihat ada kanjinya, ada furigananya, ada juga romajinya ya. Jadi minasan yang udah belajar hiragana maupun yang belum pernah belajar hiragana bisa tahu tuh, karena udah ada romajinya juga. Nah, lanjut setelah bertunangan ya, namanya udah bertunangan, tinggal tunggu waktunya menikah ya. Ini menikah dalam bahasa Jepang itu disebutnya kekong ya. Kekong itu tulisannya kayak begini nih ya. Ini kalau misalnya minasan ujian N4 atau N3 gitu biasanya ada nih kanjinya seperti ini ya. Kanji, ada romajinya juga, ada furigananya seperti biasa, supaya ya yang dari level manapun bisa paham dengan video yang saya kasih ini ya. Jadi tinggal dipelajarin saja ya, tinggal dihafalin saja. Berikutnya ya, gimana ya, maksudnya kan kita memang berharapnya ya, namanya sebuah pernikahan itu langgeng ya, hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Cuman kan nasib apes itu nggak pilih-pilih ya. Mau kalian bekerja sebagai guru, mau bekerja sebagai anggota DPR, mau misalkan bekerja sebagai polisi, tentara, pejabat, atau apapun itu, biasanya ya kalau apes ada aja masa-masanya sudah menikah itu malah cerai. Dengan durasi yang berbeda-beda ya, ada yang hitungan bulan, hitungan tahun ya, bahkan mungkin ada yang hitungan minggu, nggak tahu juga ya. Nah, itu akan melakukan perceraian ya. Nah, cerai itu sendiri dalam bahasa Jepang disebutnya rikong ya. Rikong tulisannya seperti ini nih ya, lengkap dengan kanji, furigana, dan romaji seperti itu. Lanjut ya. Nah, apabila apes nih ya, mau nggak mau rikong, nah apa yang terjadi ya, minasan bisa terus stay sebagai ya janda atau duda gitu ya sampai meninggal gitu kan, atau ya minasan nemu jodoh lagi ya. Minasan lewatin lagi tahapan kongyakunya, lewatin lagi tahapan kekongnya, yang kali ini namanya bukan cuman kekong ya. Ini bisa disebut lagi kayak, kalau bahasa Indonesia sih menikah lagi ya. Makanya kalau orang nggak tahu kosakata berikut, biasanya mungkin bakal bilang mata kekong suru gitu, mata kekong simas. Nah, tapi ada kosakata yang lebih sederhananya daripada mata kekong simas, itu disebutnya saikong ya, saikong. Cuman 2 huruf, gampang ya. 2 huruf kanji sih ya. Seperti yang minasan lihat, 2 hurufnya 2 huruf kanji, lengkap dengan furigananya ya, sama romajinya. Buat yang nggak tahu, furigana itu apa sih ya? Furigana itu adalah cara baca dari sebuah kosakata kanji ya, yang mana cara bacanya tersebut ditulis dengan huruf hiragana. Tapi nggak cuman kanji sih ya, katakana juga ada yang ditulis furigananya gitu. Ada yang dikasih furigananya, tergantung minasan baca apa di mana gitu. Kadang katakana pun ada furigananya ya. Jadi di atas katakana ada huruf hiragananya yang merupakan cara baca dari katakana tersebut. Nah, kalau romaji itu juga cara baca, tapi
dalam bentuk alfabet, dan cara bacanya untungnya ya enak gitu. Jadi misalnya ada tulisannya si gitu ya, biasanya si gitu. Ada huruf A ya bacanya A, nggak kayak bahasa Inggris kan, ada huruf A dibacanya E gitu kan. Loh kok ini A apa E gitu kan. Ada huruf I dibacanya I gitu kan. Lah kok beda nih. Jadi agak menantang ya bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, romajinya khususnya bagi orang Indonesia, bacanya itu lebih gampang. Tapi akan lebih bagus lagi kalau minasan ya, biarpun ada teks-teks romajinya, itu tetap belajar buat ngapalin hiragana, minimal hiragana ya. Tapi kalau bisa hiragana dan katakana itu lebih bagus lagi. Nah, kenapa harus bisa hafal hiragana katakana, terutama buat minasan nih yang mau berangkat ke Jepang, mau itu lanjut S2, S1 juga misalnya belum pernah S1 gitu, mau lanjut S3 atau mau bekerja di Jepang, ya minasan gak bakalan sesering itu ketemu kosakata romaji gitu loh. Kanji-kanjinya biasanya ya paling banter dikasih furigana berupa hiragana gitu. Ya, jadi ya buat minasan yang emang serius, yang bener-bener pengen ke Jepang ya dengan tujuan apapun itu selain jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan mah nggak perlu ini kan, kadang asalkan ada duit lebih juga pakai tour guide bisa gitu. Atau misalnya ada kenalan yang udah ada di Jepang gitu, tinggal bro gue mau ke Jepang nih temenin gitu kan, bisa gitu. Tapi kan ya tidak semua seberuntung itu ya, tidak semua orang bisa tiap tahun jalan-jalan ke Jepang gitu. Ada yang pengennya bekerja atau lanjut pendidikan. Nah ya, kalau yang kayak gitu-gitu kan nggak bisa sekedar minta dijemput apa segala macam. Harus bisa berusaha sendiri ya, jangan terlalu mengandalkan orang lain ya. Bekerja sama boleh ya, cuman kan ya partner minasan nggak bakal selamanya bareng sama minasan ya. Semua punya rumahnya masing-masing gitu. Kalau sekarang mungkin minasan berangkat gitu berdua, bertiga, berempat gitu kan, bisa berhasil dapat apa atau tinggal barengan gitu kan, berempat gitu. Cuman kan ya sooner or later ya, secepat atau lambat nanti di antara 4 orang itu pasti ada yang bakal menikah. Dan kalian pikir ketika mereka menikah, mereka bakal tinggal sama minasan terus gitu ya, bareng istrinya, bareng suaminya gitu di apartemen yang sama, tinggal di kamar yang sama? Belum tentu, dan kemungkinan besar enggak dong. Mending mereka cari tempat tinggal baru, cari apartemen baru, cari ya mansion baru mungkin, atau rumah baru sekalian buat mereka tinggal. Nah terus udah hilang satu, sisa bertiga kan. Yang bertiga ini emang nggak mau menikah, emang nggak ada yang kepikiran mungkin buka usaha di Indonesia aja lah gitu. Emang kan nggak mungkin selamanya intinya begitu loh. Jadi ya tolong berusahalah supaya minasan tuh bisa sendiri. Kalau minasannya juga udah bisa sendiri, ya partner minasan ya benar-benar bisa menjadi partner gitu loh, bukan sebagai beban, atau minasannya yang malah jadi beban. Nggak mau kan jadi beban, belajar berarti. Ya, kalau nggak mau belajar ya siap-siap jadi beban. Berharaplah ada orang yang mau menerima minasan apa adanya ya, kayak lagunya Dewa ini kan, apa adanya ya kan. Padahal ya nggak bisa gitu hidup apa adanya ya. Dikira teman saya ini dinikahin karena memang ya kayak gitunya aja, enggak ya, karena ada plus minusnya gitu loh. Ada plusnya juga, nggak mungkin cuma ada minusnya doang gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi ya harus tahu, harus punya plusnya. Semakin banyak minasan punya plusnya ya, pasti makin bisa hidup. Nggak pernah sih saya ketemu orang, wah dia istilahnya selain penampilan ya, selain ganteng atau cantik gitu, misalnya dia bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, ngerti IT, ngerti apa gitu, terus endingnya hidupnya terpuruk sih nggak pernah ya. Justru yang paling sering hidupnya terpuruk adalah yang semasa sekolah nih, terutama mungkin SMA gitu ya, yang berasa udah dewasa, udah bebas ngelakuin apapun, udah punya KTP gitu kan. Ya itu yang males-malesan, yang hobinya nongkrong dan ngerokok doang gitu kan, nggak ada kegiatan yang berarti gitu. Mungkin ikut ekskul sempat juara, tapi ya udah gitu, juaranya pada saat itu, dan ekskulnya kan tim ya, tahu dari mana dia yang jadi MVP apa segala macam, belum tentu gitu kan. Nah itu ada yang sampai ngutang ya, bahkan ada yang katanya si orang tuanya memang mampu gitu. Wah, kita mah di Indonesia kaya ini, cuman emang karena di Jepang biaya hidupnya gede segala macam ya, oke ya. Jadi dia orang kaya gitu, cuman akhirnya ngutang-ngutang juga di Jepang ya, karena ya itu males ya, nggak mau belajar, nggak mau kerja ya kan, susah ya. Kebanyakan masalah Indonesia di situ
walaupun banyak juga sih ya, jadi apa, job fair itu kan membuktikan ya, yang di Cikarang itu membuktikan kalau ya semangat nyari kerjanya sih semangat, cuman ya sebelum nyari kerja itu udah seberapa minasan ngembangin diri gitu loh. Kok bisa sampai sebegitu sulitnya sampai ke job fair gitu? Apa iya susah nyari di online gitu ya, sebegitu banyaknya gitu kan? Banyak sekali sekarang website-website, aplikasi-aplikasi buat nyari job. Emang nggak pernah nyoba ke situ dulu gitu? Kalau misalnya takut kan bisa dicek alamat perusahaan juga biasanya ada. Oh bener nggak nih? Atau jangan-jangan cuman sebuah ruko gitu. Kalau cuma sebuah ruko kan bisa mikir-mikir gitu kan. Kalau bisa cari yang ya gedung lah gitu, atau ruko tapi yang emang rukonya udah bertahun-tahun mungkin ya, dia udah sewa berapa tahun gitu. Kan bisa nanya abang-abang di sekitar situ yang sebelah sana tuh rukonya udah dari kapan gitu kan. Kalau misalnya wah baru jadi, wah itu berarti kemungkinan besar kan mencurigakan gitu ya. Oke, balik lagi ke tema pernikahan ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita review lagi, yang pertama itu tahap tunangan alias kongyaku ya. Lalu tahap menikahnya itu disebut kekong ya, menikah. Lalu apesnya kalau misalnya cerai itu rikong ya, bercerai. Dan kalau misalnya setelah bercerai mau menikah lagi dan berhasil menikah lagi, itu disebutnya saikong ya, menikah kembali. Jadi kongyaku, kekong, rikong, saikong gitu. Udah sih segitu aja. Sorry agak kepanjangan jadinya, tapi ya nggak lama-lama lah, masih tergolong standar YouTube lah gitu. Kalau bikin video cepet mah mending saya uploadnya di TikTok gitu kan, biarpun ya udah lama juga sih nggak saya upload yang di TikTok gitu. Tapi ya saya masih coba cari timing, cari strateginya juga sambil menjalani kehidupan sehari-hari ya. Dan kalau minasan lihat nih juga ada beberapa buku yang saya belum finish bacanya, ya masih mau saya lanjutin bacanya. Jadi ya banyak sekali. Mungkin saya akan hiatus sebentar mungkin ya. Nah, jadi saya kan dulu pernah tuh bikin video tentang ya kalau misalnya saya nggak upload gitu dalam seminggu gitu, nggak upload sama sekali, saya bakal ngasih giveaway 1 juta gitu kan. Nah karena saya izin, harusnya enggak ya, karena saya udah izin bakal hiatus, jadi untuk yang itu enggak ya. Itu kan berlaku kalau misalnya saya mestinya upload, nggak ngomong nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba nggak upload, nah itu baru. Jadi kalau misalnya saya udah ngasih tahu, nah berarti memang saya udah izin, saya udah rencanain. Jadi kalau misalnya hilang, wah mestinya minta giveaway nih ya, berarti Anda tidak menonton semua video-video saya. Anda hanya mengincar saya tidak upload buat dapat giveaway. Nah, Anda terjemahkan sendiri aja, orang seperti itu orang-orangnya kayak apa gitu. Padahal ya niatnya di sini kan berbagi ya, berbagi ilmu gitu. Jadi saya harapin orang yang datang ke sini yang buat dapat ilmu-ilmu baru tentang bahasa Jepang, tentang negara Jepang itu sendiri, tentang budaya Jepang itu sendiri, tentang di Jepang itu bagaimana ya, seperti itu. Atau misalnya minasan mau tahu-tahu tentang LPK gitu, tentang belajar di LPK dan semacamnya di TSK gitu misalnya, ya silahkan tanya-tanya aja di kolom chat, siapa tahu nanti saya bisa jawab, saya bisa bantu gitu. Karena ya walaupun saya usahakan tidak sebut LPK atau TSK tempat saya bekerja gitu ya, cuman ya kalau misalnya pengen tahu gitu kan lembaga yang gratis, itu ntar bisa DM saya melalui Instagram ya. Ini alamat Instagram saya, lebih tepatnya Instagramnya Mas Sobus ya, bukan. Cuman ya yang megang akun juga saya sih. Jadi nanti ya di chat aja, nanti mungkin ngobrol ya, saya bantu-bantu gitu. Jadi ya intinya sih saya hanya ingin memberi manfaat aja ke minasan gitu. Kalau minasan nggak butuh manfaatnya ya silahkan. Tapi kalau misalnya minasan nemu orang yang mungkin bakal mendapatkan manfaat dari video saya, ya silahkan dibagikan ke orang tersebut. Jadi sekian video kali ini, semoga saja bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jane.